Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Oktavia sebagai pemimpin. Saya Rohani Gultom. Saya Apriliani Safira. Jadi di sini dengan mata kuliah konseling industri, dengan materi kita hari ini, komunikasi teamwork dalam industri organisasi. Jadi di sini yang A adalah proses komunikasi dalam organisasi. Komunikasi manusia adalah suatu proses melalui mana individu dalam hubungannya dengan kelompok organisasi dan masyarakat untuk menciptakan, mengirimkan, dan menggunakan suatu informasi untuk melakukan mengkoordinasi lingkungannya dan orang lain. Jadi, gimana pun caranya, kita harus bisa mengkondisikan gimana dengan adanya sekarang kan maraknya dengan COVID-19, jadi bekerja secara di rumah aja dengan work from home. Jadi meskipun bekerja secara di rumah aja, kita juga bisa berkomunikasi secara via daring atau bisa melalui dengan aplikasi yang saat ini bisa digunakan dengan Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya aplikasi yang seperti itu, kita juga bisa berkomunikasi secara langsung, melakukan komunikasi dengan secara daring, tetap dilakukan komunikasi yang baik terhadap teman kita atau atasan kita. Jadi kerja kita tidak akan terhambat, tetap dilakukan kerja secara tatap muka, tapi melalui daring, seperti itu. Jadi melalui proses komunikasi yang akan dapat tentukan keputusan apa yang akan dilakukan oleh setiap individu atau kelompok tentang bagaimana menentukan langkah atau hasil yang akan diperoleh ke depannya. Karena dengan komunikasi akan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan apakah kerjasama dapat dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan. Jadi kerjasama antara kemungkinan mungkin antara manajemen lain, kita juga bisa menentukan kerjasamanya bisa dilanjutkan atau tidak dengan perolehan saham atau bagaimanapun itu. Kita juga bisa berkomunikasi secara langsung, bisa berkomunikasi secara daring. Jadi meskipun kita tidak bisa berkomunikasi secara tatap muka, kita juga bisa melakukan komunikasi dengan aplikasi yang saat ini jauh lebih canggih ya, dan bisa langsung kita melakukan tatap muka atau sharing langsung secara daring seperti itu, meskipun tidak bisa melakukan secara tatap muka. Jadi bisa melakukan komunikasi itu dengan secara baik, meskipun seperti itu, jadi nggak sampai terputus komunikasi antara atasan, bawahan, teman, atau keluarga kita. Tetap komunikasi secara baik, seperti itu. Jadi selanjutnya akan dijelaskan dengan Rohani Gultom. Silakan. Yang B, komunikasi sebagai kebutuhan organisasi. Fungsi pesan yang disampaikan dalam komunikasi organisasi yang berhubungan dengan tugas-tugas kemanusiaan dan pembaharuan dalam suatu organisasi, yaitu yang pertama, pesan tugas, yaitu pesan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi oleh anggota organisasi. Pesan tersebut dalam bentuk pemberian informasi yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas secara efisien, seperti pemberian latihan, orientasi, penentuan tujuan, dan produktivitas dan lain-lainnya dalam suatu organisasi. Yang kedua, pesan pemeliharaan, yaitu pesan yang berkenaan dengan kebijaksanaan dan peraturan organisasi. Pesan ini mencakup perintah yang diberikan oleh atasan kepada bawahan, kemudian ketentuan, prosedur, dan aturan dan kontrol yang diperlakukan untuk mempermudah kegiatan gerakan organisasi dalam suatu perusahaan. Yang kedua, pesan kemanusiaan, yaitu diarahkan kepada orang-orang dalam organisasi dengan mempertimbangkan sikap. Di sini maksudnya pesan tersebut yaitu berkenaan dengan
cara kerja dari individu terhadap suatu organisasi yang diberikan berupa reward seperti kenaikan pangkat atau gaji. Yang keempat, pesan pembaharuan, yaitu pesan yang menjadikan organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan sekitarnya. Seperti suatu organisasi membuat rencana-rencana baru, program-program baru yang disusun untuk membuat suatu organisasi perusahaan tersebut agar lebih maju. Kemudian akan dijelaskan slide berikutnya oleh Saudari Vira. Baik, yang C, manfaat teamwork dan pentingnya bekerja dalam tim. Teamwork sendiri didefinisikan oleh Scarnati sebagai proses kerjasama yang memungkinkan orang biasa mencapai hasil yang luar biasa. Oleh karena itu, memiliki tim di perusahaan adalah cara yang sangat baik untuk menerapkan strategi organisasi karena kebutuhan akan konsistensi antara lingkungan, strategi, dan struktur organisasi yang berubah dengan cepat. Yang pertama, manfaat teamwork sebagai berikut dan pentingnya bekerja dalam tim. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Bila mana tim kerja harus memahami target dalam tim dan memiliki satu visi yang sama dalam bekerja. Yang kedua, memiliki banyak ide kreatif. Jika bekerja dalam tim, Anda akan dapat berkomunikasi untuk bertukar pikiran. Kreativitas pun akan terbangun karena terdapat diskusi untuk membahas berbagai gagasan yang menarik. Yang ketiga, beban jadi lebih ringan. Dengan ini, memiliki tim kerja, membagikan beban kerja dan memberikan bantuan kepada anggota tim lainnya. Yang keempat, saling menguatkan di masa sulit. Jika kita bekerja dengan teamwork, kita akan bisa mengandalkan satu sama lain dan juga saling menguatkan. Yang kelima, memajukan perusahaan. Memajukan perusahaan ini produktivitas kerja akan meningkat karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pekerjaan sesuai dengan keterampilan masing-masing. Jadi, teamwork sangatlah penting dalam suatu industri organisasi karena kita bisa mencapai tujuan yang sama sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan waktu yang cepat dan maksimal. Baik, sekian dulu presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.